Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofiati Anas. Saya tinggal di Blora, Jalan KA Dahlan, Lorong 3, nomor 5 Blora. Saya lahir di Yogyakarta 30 Oktober 1951. Jadi sekarang sudah 71 tahun. Saya pensiunan pegawai Departemen Agama Kabupaten Blora. Anak saya 3, putri semua, yang 2 ada di Cilegon dan yang 1 ada di Blora. Kebetulan ini saya berada di Cilegon. Saya kepengen silaturahmi di kampus tercinta Quran Call yang sudah 5,5 tahun saya berkecimpung di situ. Saya kepengen ketemu dengan ustadz dan ustadzah di sini untuk silaturahmi. Begitu. Setelah pensiun ke aktivitas saya sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga saja ya, kemudian juga aktif di organisasi yang itu saja. Pilihan saya itu didukung dengan kondisi yang sangat menguntungkan bagi saya karena saya cukup di rumah. Saya hanya mengangkat telepon, kemudian dibimbing dengan baik, dengan sabar, karena pada waktu itu juga hanya lewat telepon biasa, dan mulai jam 5 pagi sampai jam 24 malam itu kita bisa ikut bimbingan sesuai dengan waktu-waktu yang kita inginkan, sehingga itu sangat menarik. Waktu itu saya untuk putaran pertama itu memang saya mengkhususkan antara jam 3 sampai subuh begitu. Kemudian dilanjut dengan diulang setelah sholat subuh. Dan sore bisa ulang lagi begitu. Waktu itu setoran kan boleh 2 sampai 3 kali ya, sehingga sedikit-sedikit bisa kami setorkan begitu aja. Suka dukanya selama menghafal Al-Quran itu hanya berasal dari diri sendiri sih dukanya ya. Kalau sukanya suka sekali, apalagi kalau kita waktu itu belum ada video call ya, sehingga kita masuk kemudian disambut dengan ustadz ataupun ustadzah yang siap membimbing, kemudian kita dibimbing dan bisa berhasil, itu senang sekali, bahagia sekali rasanya begitu ya. Sudah, ini putaran ketiga sudah ini. Rasanya bahagia. Saya bisa mengatakan bahagia. Jadi rasanya bahagia sekali. Jadi begitu selesai itu bahagia sekali dan kepingin mengulang lagi, sehingga sampai sekarang pun saya tetap saya penguatan itu tetap. Ya, karena apa? Setiap berhasil untuk mengulang itu rasanya kebahagiaan yang hakiki, yang tidak kita rasakan di luar penghafalan Al-Quran begitu. Hikmahnya itu saya rasakan ketenangan jiwa. Jadi saya mendapatkan ketenangan jiwa, kemudian itu kemantepan lah ya, kemantepan. Jadi samping kita tenang jiwa kita mantap, semakin ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzahnya saya senang sekali karena sabar, telaten, dan ini membimbingnya itu penuh kasih sayang. Saya merasakan begitu. Jadi bagaimana membimbing saya sehingga saya mendapatkan motivasi untuk lebih lagi gitu. Dari koran Republika, waktu itu ya Republika, rubrik apa ya waktu itu yang kalau nggak salah figur Quran Call begitu judulnya, itu 29 tahun 17. Jadi 29 Januari 2017
paginya saya 30 Januari langsung masuk 2017. Waktu itu ada Ustadz Faisal Azhar Harap itu ya, sama ini yang masih Ustadz Nasruddin. Jadi saya menyelesaikan 30 juz itu 30 bulan. 30 bulan? Ya. Waktu itu setiap hari saya berusaha, setiap hari itu berusaha untuk ditekan. Kan waktu itu tiap hari, jadi tiap hari ya, betul-betul tiap hari masuknya. Itu 1 halaman itu perharinya, kadang bisa 2 halaman begitu waktu itu. Jadi sehari 2 halaman ya? Sehari 1 halaman itu yang targetnya, bonusnya mungkin 1,5 halaman, kadang-kadang bisa 2 halaman, nggak mestinya itu. Saya kira ini memang perlu bagi anak muda, perlu untuk dekat dengan Al-Quran, karena itu membentengi jiwa kita, memberikan semangat bagi kita, memberikan landasan moral. Insya Allah dengan menghafalkan Al-Quran itu tidak melambung apabila tersanjung, tidak kecil hati apabila kita terbuli. Itu insya Allah begitu. Dengan Al-Quran, dengan bekal kita dalam darah kita mengalir ayat-ayat Al-Quran, dalam pikiran kita selalu berhiasi dengan Al-Quran, insya Allah begitu. Ustadzah di Quran kalau saya doakan mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap dilanjutkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah dan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan lahir batin, kemudian juga diberikan kesabaran dalam membimbing tahsin dan tahfidz di Quran. Untuk PP Darul Quran, teruskan perjuangan sehingga nanti bisa menyebar itu Al-Quran di seluruh Indonesia. Ustadz Yusuf Mansur mudah-mudahan diberi kesabaran. Ustadz Yusuf Mansur mudah-mudahan tetap dilindungi dan percaya bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu saja. Seandainya ada kesalahan, mudah-mudahan Allah meluruskan dengan yang baik. Selamat di dunia wal akhirah. Kalau sedekah itu memang justru melapangkan rezeki kita. Contoh saja misalnya kurban, seandainya tidak kurban itu justru tahun berikutnya itu seret begitu. Seret. Rezeki itu sepertinya seret begitu. Jadi sedekah tidak mengurangi rezeki yang ada, tapi justru mendatangkan. Kalau orang Jawa mengatakan jadi kalau kita rajin sedekah itu bukan loka tapi malah kebak gitu, itu Jawanya begitu. Tidak berkurang tapi malah melimpah, itu bahasa Indonesianya. Tidak loka tapi malah kebak, begitu kalau kita sedekah. Kalau saya secara pribadi tidak merasakan begitu, jadi saya merasa semuanya itu mengalir. Jadi saya sedekah juga mengalir, kemudian rezeki yang saya tetap mensyukuri juga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya dan keluarga. Saya merasakan juga betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan yang namanya rezeki ataupun rahmat Allah itu tidak akan salah alamat, itu saya percaya itu, dan itu saya rasakan yang itu. Kalau keajaiban memang secara pribadi terhadap diri saya tidak, tapi mungkin kepada anak saya itu ada begitu ya. Saya hanya menghimbau kepada semua generasi muda, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman. Generasi muda mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah inayahnya, sehingga ringan untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkannya di masyarakat. Untuk ustadz-ustadzah di sini selamat, dan mudah-mudahan tetap selamat sejahtera selamanya di dunia dan akhirat.